Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari serta semua yang berada di rumah dan dimanapun berada. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita boleh dipertemukan dalam renungan Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili edisi Jumat 30 Oktober 2020. Semua baik, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hidup kami indah dalam rencana-Mu Bapa. Kami bersyukur kami ada sampai pada malam hari ini. Bukan kuat dan hebat kami, semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami akan bersama-sama membaca dan juga akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami, berikan kami hikmat dan kemampuan sehingga kami dapat memahami firman itu dan siap untuk melakukannya. Hamba-Mu, Ibu Pendeta yang akan menyampaikan, Tuhan juga memberkati dan mengurapinya. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita yang akan bersama-sama kita renungkan pada malam hari ini dari Yosua pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yosua pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-14. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan membunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikannya mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar.
Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kegerian terhadap kamu telah meninggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bawah dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku dan laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Amin." Berani mengambil resiko. Ketika dalam renungan kita semalam, bahwa Yosua diharapkan untuk bertindak hati-hati, maka saat ini kita pun melihat bahwa dalam tindakan atau dalam mengambil keputusan, kadang-kadang ada keputusan yang penuh dengan resiko, mempunyai resiko yang sangat besar. Seorang Rahab dalam pembacaan kita disebut sebagai perempuan sundal, mengambil keputusan yang sangat berisiko, keputusan yang tidak main-main. Betapa dia berani menyembunyikan dua orang pengintai orang Israel di atas soto rumahnya. Dan ketika ada utusan raja bahwa ada orang yang datang mengintai, Rahab mengambil keputusan bahwa dia tidak memberitahukan, malah menyembunyikan orang itu. Saudara-saudara, sebuah keputusan yang diambil oleh seorang Rahab sangat berisiko. Nyawa taruhannya, saudara, kalau ketahuan bahwa dia menyembunyikan dua pengintai yang datang mengintai negerinya itu. Sesungguhnya saudara-saudara, kita mau melihat bahwa mengapa sampai Rahab begitu berani. Dia sendiri telah mendengar. Kita bertanya, ya, kok berani-berani dia menyembunyikan gitu loh. Apa yang menyebabkan sampai dia telah berani menyembunyikan kedua pengintai itu? Ternyata sumber keberanian dari Rahab adalah dia sudah mendengar cerita tentang Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan berkarya. Ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, ini kata si perempuan itu, Rahab, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan seluruh penduduk negeri gemetar." Jadi Rahab sudah mendengar bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan orang Israel, dan juga sudah tahu bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepadanya. Jadi luar biasa, saudara. Seorang sundal, menurut pembacaan kita, orang yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat, tapi namanya disebutkan Rahab. Mengapa, saudara, saya penting menyampaikan? Karena dalam budaya orang Israel, nanti kalau perempuan punya peran penting baru disebutkan namanya. Kalau tidak, tinggal hanya dikatakan
in memoriam of her. Hanya mengenang perempuan itu, tidak ada namanya. Tapi namanya disebutkan, berarti perannya luar biasa. Artinya saudara, bahwa dia juga sudah mengimani Tuhan yang dipercaya oleh orang Israel. Oh, dia maha kuasa, dia dahsyat. Mampu gak saudara mengatakan hari ini, Tuhanku dahsyat, amin. Allahku dahsyat. Dia sudah mengakui itu sebenarnya saudara, bahwa Tuhan yang kamu percaya itu luar biasa. Karena dia percaya seperti itu, dia sudah mendengar, dia sudah tahu, dia meyakininya. Maka dia berani mengambil keputusan yang berisiko. Bahwa tindakannya itu tepat, tidak salah. Karena dia mengambil risiko saudara. Membuat Rahab yang telah menyembunyikan 2 pengintai ini, namanya dikenang sebagai orang-orang yang dibenarkan karena tindakan imannya. Luar biasa saudara. Nah, seringkali juga saudara bahwa pelayanan kita itu berisiko. Kadang-kadang bahwa sesungguhnya kita sudah tahu akan ada risiko ketika ada keputusan dalam pelayanan kita yang harus kita ambil. Tapi kita tahu bahwa kita juga bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Seringkali bahwa mungkin bisa menimbulkan fitnah. Bisa juga menimbulkan bisa jadi nyawa taruhannya. Tapi apa boleh buat saudara? Kebenaran harus tetap diperjuangkan. Suara kenabian harus disuarakan. Sehingga memang kita tahu Tuhan kita akan menjadi pelindung kita walaupun secara manusiawi kita terancam. Mungkin kita mendapat kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan. No problem saudara. Yang pastinya bahwa dalam menjalani hidup pelayanan ini, Tuhanlah yang kita andalkan. Rahab tentu sadar dengan risiko besar yang akan dihadapinya dengan keputusan itu. Namun dia melakukannya. Seringkali juga saudara, sebagai pelayan, sadar dengan apa yang bisa terjadi. Tapi mau bagaimana? Sebagai hamba Tuhan, kita harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Mungkin memang kata-kata kasar bagiannya. Mungkin juga ada hal-hal lain yang mengancam, tapi tidak masalah. Suara kenabian harus tetap disuarakan. Ya walaupun bagaimanapun risikonya, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Karena itulah saudara-saudara, mari kita memperjuangkan yang benar dalam pelayanan kita saat ini, yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu, teruslah berjuang. Jangan takut dengan risiko-risiko yang ada, walaupun tetap kita memperhitungkannya. Karena kita tahu, di dalam Tuhan yang kita layani, Dialah pelindung dan pembela kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kembali menyapa kita pada malam hari ini. Tetap segala sesuatu yang kita lakukan ada resikonya. Tetap lakukan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, pegang terus sabda Tuhan, karena kita yakin hidup dalam Tuhan Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada firman-Nya. Percayalah
Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya diucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Kristina Pabontong, Ibu Neti Yusuf, Bapak dan Cemasa, Jenri Rondong, dan Ibu Orpa Perangan. Dan selamat hari ulang tahun perkawinan Bapak Julius Lolo Padang dengan Ibu Yuliana Pabarra. Selamat bersuka cita. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami di dalam sorga, yang adalah pelindung dan pembela kami yang sejati. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami malam ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam pelayanan, dalam menjalankan tugas kami. Dan kami percaya bahwa Allah kami akan senantiasa menyertai dan melindungi setiap anak-anak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam rumah tangga mereka. Kami pun berdoa Tuhan untuk beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam hari ini. Kiranya Tuhan terus menyempurnakan sukacita mereka, juga dalam perjalanan perkawinan mereka. Bapa di sorga, kami datang menyerahkan semua yang berada dalam gangguan kesehatan. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Beberapa kekasih kami waktu yang lalu berada dalam masa karantina, dan kami sungguh bersyukur bahwa mereka boleh kembali sehat. Itu karena kasih setia Tuhan, karena bilur-bilur darah-Mu yang memulihkan mereka. Biarlah mereka terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, semakin yakin hari demi hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami membawa pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat kekasih kami Ibu Yuliana Matana. Kiranya tangan Tuhan menopang. Demikian juga dengan kekasih kami Bapak Dolpi. Biarlah jamahan Tuhan akan berlaku baginya sehingga dia akan disembuhkan. Ini kami bawa juga pemberkatan nikah esok hari buat saudara kami Epni dan saudara kami Elvinca. Biarlah semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.